Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Kita akan belajar lagi mengenai pengaruh merkantilisme di Indonesia. Teman-teman tahu ya apa yang dimaksud dengan merkantilisme? Jadi kalau penasaran teman-teman keep on watching. Dan seperti biasanya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Jadi teman-teman, untuk pertama-tamanya kita bahas dulu kolonialisme. Jadi sebelum kita masuk ke merkantilisme, kita bahas dulu ini apa itu kolonialisme. Kolonialisme adalah sistem pemukiman warga suatu negara di luar wilayah asalnya, kemudian daerah itu dinyatakan sebagai bagian wilayah mereka. Itu namanya kolonialisme. Kayak seperti menjajah di daerah tertentu gitu teman-teman. Kemudian teman-teman, tujuan kolonialisme itu memang dasarnya itu hanya satu, menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi pengolahan industri di negara asalnya. Jadi seperti Belanda yang menjajah Indonesia, mengkolonikan Indonesia dengan mengeruk semua sumber kekayaan alam Indonesia demi memajukan negara mereka gitu teman-teman. Itu bahasa sederhananya. Kemudian teman-teman, ada macam-macam kolonialisme itu, ada 6. Koloni penduduk, koloni kelebihan penduduk, koloni deportasi, kemudian yang keempat koloni eksploitasi, dan yang kelima koloni sekunder. Terus kemudian teman-teman, koloni penduduk itu ialah sejumlah warga negara asal menduduki dan menetap di daerah koloni. Itu seperti Amerika. Kemudian teman-teman, yang kedua itu ada namanya koloni kelebihan penduduk, yaitu koloni yang bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk, misalnya Jepang dan Italia. Jadi mereka maksudnya itu kayak pindah ke beberapa daerah untuk mengatasi kepadatan di daerah mereka sendiri. Kemudian teman-teman, koloni deportasi itu ialah koloni yang dihuni oleh orang-orang buangan. Kemudian teman-teman, koloni eksploitasi yaitu daerah koloni dikuras habis-habisan sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya untuk kepentingan kolonisator tersebut. Itu yang tadi yang aku sebutkan, Indonesia oleh Belanda. Kemudian koloni sekunder yaitu koloni yang dipertahankan karena kawasan itu sangat strategis. Kemudian teman-teman, koloni penunjang yaitu dibagi dengan 2, koloni yang meliputi kota-kota pelabuhan dan pulau-pulau kecil. Kemudian fungsinya itu dari koloni penunjang itu adalah untuk dijadikan sebagai pangkalan militer untuk membendung kekuatan negara saingan. Oke teman-teman, sekarang kita akan ngebahas tentang imperialisme. Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain yang dilakukan dengan jalan membentuk pemerintahan jajahan atau menanamkan pengaruh dalam semua bidang kehidupan di daerah yang dijajah. Kemudian teman-teman, sebab-sebab imperialisme itu dibagi dengan 5. Yang pertama, keinginan menjadi jaya maksudnya. Terus perasaan sebagai bangsa istimewa. Dan yang ketiga, menyebarkan agama dan ideologi. Terus yang keempat, mendapatkan posisi strategis suatu daerah. Dan yang kelima, hasrat menimbun kekayaan dan harta. Macam-macam imperialisme itu berdasarkan waktu dibagi dengan 2, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Sedangkan berdasarkan tujuan penguasaan itu dibagi dengan 4, imperialisme politik, imperialisme ekonomi, imperialisme kebudayaan, dan imperialisme militer. Kemudian teman-teman, imperialisme kuno itu yang berlangsung sebelum revolusi industri. Tujuannya itu mencapai 3G yang kita sering dengar, glory, gold, gospel, kejayaan, kekayaan, dan agama. Ini negara penganut dari 3G ini ialah Spanyol dan Portugis. Kemudian teman-teman, imperialisme modern itu yang berlangsung setelah revolusi industri. Tujuannya itu yang aku rangkum ada 3. Yang pertama, mencapai daerah penghasil bahan mentah. Yang kedua, mencari daerah tempat pemasaran hasil industri. Dan yang ketiga, mendapatkan daerah penanaman modal. Kemudian teman-teman, tadi kan kita sudah ngebahas tentang imperialisme berdasarkan waktu. Sekarang kita bahas mengenai imperialisme tujuan penguasaan berdasarkan tujuan penguasaan. Di sini yang pertama kita bahas imperialisme politik, yaitu menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain. Sedangkan imperialisme ekonomi yaitu menguasai seluruh kehidupan perekonomian negara lain.
Kemudian teman-teman, imperialisme kebudayaan itu yaitu menguasai mentalitas dan jiwa dari negara lain, sebab kebudayaan suatu bangsa tercermin dari mentalitas dan jiwa bangsa tersebut. Sedangkan imperialisme militer itu ialah menguasai daerah-daerah negara lain yang dianggap strategis dengan menggunakan kekuatan angkatan bersenjata. Kemudian teman-teman, akibat imperialisme dalam bidang politik dan ekonomi yang dirangkum ini ya, negara imperialis menjadi pusat kekayaan, negara jajahan bertambah miskin. Hasil industri dilempar ke daerah jajahan. Maaf, aku di situ ada typo sedikit. Kemudian perniagaan di daerah jajahan dibatasi, sistem penanaman modal atau investasi di daerah jajahan oleh swasta. Kemudian munculnya perdagangan internasional dan yang terakhir industri berat semakin berkembang. Sedangkan akibat imperialisme dalam bidang sosial dan budaya itu, kaum imperialisme dapat hidup mewah dan maju. Dan yang kedua, rakyat jajahan tidak memiliki hak apa-apa. Yang ketiga, rakyat jajahan hanya punya kewajiban dan tidak punya hak apapun. Dan kebudayaan penduduk asli digeser dan dipengaruhi oleh kebudayaan Eropa. Kemudian teman-teman, pengaruh kolonialisme dan imperialisme bagi Indonesia itu munculnya kolonialisme di Indonesia dan rakyat Indonesia menderita. Ini sebenarnya pengaruhnya umum ya, hanya umumnya aja yang aku bahas. Kemudian teman-teman, di sini langsung kita bahas tentang merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Yaitu suatu kebijakan ekonomi dari negara imperialis yang bertujuan menumpuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar kekayaan. Tujuan dari merkantilisme itu dibagi dengan dua, perekonomian negara kuat dan menghindari persaingan dengan sesama pengusaha dan negara lain. Kemudian kebijakan merkantilisme itu ada 5 dirangkum. Yang pertama, berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengembangkan industri berorientasi ekspor. Dan yang keempat, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Dan yang terakhir, melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Kemudian teman-teman, kita bahas lagi mengenai selanjutnya, yaitu kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana secara individu, secara pribadi atau firma bisnis melakukan kegiatan produksi, pertukaran barang dan jasa pelayanan melalui sebuah jaringan pasar dan harga yang kompleks. Kemudian ciri-ciri kapitalisme itu ada 4, kapital atau modal dan barang-barang produksi dimiliki secara pribadi. Yang kedua, aktivitas ekonomi secara bebas hanya ditentukan oleh penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, pemilik modal bebas untuk menggunakan cara apa saja untuk meningkatkan keuntungan maksimum maksudnya. Dan yang terakhir, pengawasan pemerintah diupayakan seminimal mungkin. Kemudian teman-teman, perkembangan kapitalisme itu ada 3, kapitalisme kuno, kapitalisme muda, dan kapitalisme modern. Kapitalisme kuno itu sebagai perantara dan kapitalisme muda itu sebagai partner negara, dan kapitalisme modern sebagai produsen, pedagang, dan distributor. Kemudian teman-teman, revolusi industri yang kita bahas sekarang, yaitu perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia atau tangan, kemudian dikerjakan dengan tenaga mesin. Kemudian teman-teman, latar belakang revolusi industri itu hanya satu, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena memang semakin banyak orang yang pintar, semakin banyak orang yang sekolah dan semakin paham akan ilmu pengetahuan dan teknologi, makanya revolusi industri itu pun tercetus. Perkembangan revolusi industri itu abad ke-18 itu di Inggris, dan di Jerman abad ke-19-nya, di USA dan Uni Soviet itu di abad ke-20. Kemudian tahap-tahap revolusi industri itu, tahap pertama teknik kuno di Inggris, tahap kedua teknik baru di Amerika Serikat dan Jerman, dan tahap ketiga itu di bioteknik di Amerika dan Uni Soviet. Kemudian teman-teman, akibat revolusi industri bidang ekonomi, yang pertama itu barang murah, yang kedua upah buruh yang rendah, yang ketiga pertentangan buruh dan majikan, yang keempat perdagangan dunia maju, yang kelima kapitalisme kuno, kapitalisme modern, dan yang keenam timbulnya imperialisme modern, dan yang terakhir itu terancamnya sumber daya alam. Kemudian akibat revolusi industri bidang politik ada 4, daerah jajahan semakin meluas, kemudian peperangan antar negara-negara Eropa, dan yang ketiga berkembangnya paham sosialis, dan keempat lahirnya negara sosialis.
Kemudian teman-teman, akibat revolusi industri ini di bidang sosialnya ya teman-teman, aku rangkum lagi menjadi 5. Timbulnya golongan buruh, kemudian terjadinya perjuangan kelas buruh dan majikan. Yang ketiga, kebutuhan manusia meningkat. Dan yang keempat, meningkatnya urbanisasi. Dan yang terakhir, terjadinya revolusi sosial. Kemudian teman-teman, akibat revolusi industri ini di bidang budaya pula, ada 3. Satu, yang pertama, munculnya budaya kapitalis. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu makin majunya teknologi. Terus kemudian teman-teman, pengaruh revolusi industri bagi Indonesia itu Inggris menjajah Indonesia untuk mencari bahan baku untuk kepentingan industrinya. Gitu teman-teman. Sebenarnya pada kesimpulannya pengaruh merkantilisme di Indonesia ini memang semua sangat merugikan Indonesia. Baik itu dia tadi yang kita bahas tentang kapitalis, kolonialis, imperialis, itu semuanya membuat Indonesia menjadi sangat menderita. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sengaja video ini hanya tidak begitu mendalam. Nanti kita bahas lagi yang mendalam masing-masing dari pemahaman tadi. Kita akan bahas lagi di video yang lain. Ini hanya dasar-dasarnya aja atau kulit luarnya aja gitu teman-teman, untuk kepentingan pembelajaran kalian. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian mengenai sejarah dan bisa kalian share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Thank you for watching ya teman-teman. Kalian sudah support aku sampai sejauh ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.